Nah, hari ini kita belajar keberadaan Tuhan. Ini ada beberapa cabang sebelum saya mengajar ini, karena kalian perlu tahu dasar yang kuat. Saya mengajar tentang cara berpikir, cara mengetahui apa yang kita ketahui. Itu disebut sebagai epistemologi. Tahu apa yang kita tahu. Ya. Jadi kenapa penting? Tahu apa yang kita tahu benar-benar tahu bahwa itu benar. Dan tahu benar bagaimana caranya mengerti yang benar itu dengan cara yang benar, dengan pikiran kita yang benar. Gitu. Jadi kalau saya tahu benar, tapi cara saya mengerti benar nggak benar dia. Karena waktu masuk pikiran kita jadi nggak benar. Jadi firman Tuhan itu kan selalu benar. Semua firman Tuhan perjanjian-perjanjian baru itu adalah kebenaran, betul kan? Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah kebenaran. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, berarti kebenaran itu adalah yang memimpin kita menjadi Tuhan kita. Dan tidak pernah yang lain. Maka kalau kita berdoa supaya kita dipimpin di dalam kebenaran. Ya. Nah, nanti ada beberapa lapisan yang akan saya jelasin. Supaya kita tahu bahwa kenapa kita belajar hal-hal yang sangat mendasar. Karena kita tahu kita bukan belajar siapakah Tuhan saja, tapi apa Tuhan itu. Kalian berkembang dalam iman, dalam pengetahuan, dalam semuanya. Nanti semakin umur kalian semakin bertambah, mulai kepala 3, kepala 4, kepala 5, 6, kalian akan melihat multidimensi pengertian tentang Allah itu lebih luas lagi. Jadi artinya begini, pengetahuan saya tentang Allah itu tidak berhenti. Dia akan semakin berkembang, tapi berkembangnya bukan liar. Jadi ateis gitu kan, jadi politeis, terus jadi pluralis gitu kan. Enggak. Kalau kita dalam kebenaran itu akan diperluas. Kita melihat kemuliaan Allah dan keagungan Allah itu semakin istilahnya itu semakin menjadi tuan atas segala pengetahuan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, kehendak kita. Jadi kalau ditanya siapakah Tuhan, itu langsung keluar sesuatu yang tidak bisa disangkali oleh semua manusia adalah absolut. Absolutisme. Absolut itu artinya apa? Mutlak. Nggak bisa dibantah. Kamu bantah pun nggak ada gunanya. Nah, saya beritahu ini contoh gitu ya. Nanti staff assistant itu saya mengajar juga. Kalau saya berdoa, Tuhan jawab doa saya, atau Tuhan tidak jawab doa saya, itu bergantung pada siapa? Cara saya berdoa, atau bergantung pada Tuhan yang tahu masa depan kita. Dan Tuhan yang tahu punya hikmat melebihi dari pikiran kita, dia bisa jawab doa kita, dan bisa tidak menjawab doa kita, supaya rencananya menjadi sempurna. Nah, saya tanya sekarang, kalau Tuhan itu absolut, yang absolut itu bisa nggak dipimpin dengan yang tidak absolut? Jawabannya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kita nggak pernah bisa ngalahin pikiran Tuhan. Kita bukan seperti Tuhan yang maha tahu, maha hadir, dan dia bisa berpikir masa depan, masa belakang, masa lalu, dia tahu semua. Karena Tuhan tidak bermasa. Tidak bermasa depan, tidak bermasa lalu. Tuhan selalu masa kini dalam segala keberadaannya. Nah, perkataan ini pun kalian belum tentu bisa ngerti semuanya. Bahwa selalu Tuhan itu selalu ada dalam tanda petik hari ini. Dia hadir, the presence, always omnipresence. Loh Pak, berarti Tuhan itu nggak punya memori gitu. Dalam bahasa kita sebagai manusia, ya ada. Tuhan mengerti, mengingatkan, ada. Tapi dalam keberadaan Tuhan, Tuhan tidak punya masa lalu. Oh, kalau dia masa lalu seperti ini, wah ini jalannya salah dulu ya. Ya diperbaiki di depan gitu. Nggak bisa. Masa depan, masa lalu, masa kini. Itu present semua di dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan tidak bereksistensi
di dalam waktu dan ruang. Dia pencipta waktu dan ruang. Dan dia tidak pernah beresensi. Jadi kalau kita berdoa, kita menyanyi, kita memuliakan Tuhan. Saya tanya sekarang, Tuhan itu kan absolut. Kamu mau nyanyi, kamu mau caci maki dia tetap Tuhan. Dia tetap mulia. Jadi kalau ada orang, seorang hamba Tuhan gitu ya, ayo kita puji Tuhan, supaya Tuhan tambah mulia gitu. Nah, itu udah salah. Kenapa udah salah? Kemuliaan Tuhan nggak bisa kamu tambah dengan pujianmu. Kebencianmu tidak bisa membuat Tuhan kemudian marah karena benci kamu. Bukan. Di situ. Dia absolut pada dirinya. Jadi semua apa yang dilakukan oleh Tuhan itu bergantung pada siapa? Bergantung pada Tuhan. Karena dia absolut. Yang absolut bergantung pada siapa? Yang relatif gitu. Nggak bisa. Nah kita yang serba relatif, serba nggak tahu, serba terbatas, kita harus bergantung pada siapa? Yang tidak bergantung pada semua, yaitu Tuhan. Itu dinamakan keberadaan Tuhan yang absolut. Nah kalau ini aja kita nggak bisa ngerti, kamu waktu baca Alkitab, muter-muter, nggak akan ketemu. Kenapa nggak akan ketemu? Kamu baca Alkitab, ini ngomong A, ini ngomong B, terus gimana ini? Nah, nanti ada satu ayat Alkitab ya. Ini ya. Ini contoh aja. Tuhan mengatakan demikian. Tuhan itu kalau kita pikir ya, nggak masuk pikiran kita. Kamu membelakangi saya, kamu berontak, kamu nyembah Allah lain. Aku hukum kamu, aku buang kamu, betul kan? Terus gimana Tuhan membuang mereka itu? Tuhan tampilkan, Tuhan lahirkan, Tuhan timbulkan orang-orang kuat, pasukan-pasukan kuat, negara bangsa yang kuat yang dinamakan Asyur, Babilonia, yang pasukannya, peralatannya dan orang-orang gede-gede sekali, dan orang Israel langsung kejut sama dia, langsung nyusut dia. Dan kemudian mereka 70 tahun kan masuk dalam pembuangan yang susahnya minta ampun. Apapun yang mereka kerjakan, mereka menghasilkan apapun, dirampok oleh mereka semua, diambil, dan mereka miskin lagi. Nanam lagi dari depan, sampai 70 tahun seperti itu. Kenapa ya? Nasib kita itu sial terus. Kita nggak tahu. Apakah itu dirancang Tuhan? Atau itu karena kesalahan kita dalam banyak hal, sehingga kita mengalami kesialan gitu. Kesialan kan bisa karena kita salah, ceroboh. Betul kan? Nah, kalau di dalam Alkitab, segala kejadian peristiwa, itu dalam kontrol Tuhan, dalam absolut Tuhan. Tuhan mutlak. Dan tidak ada sesuatu yang tidak dia kendalikan. Nah, kalau kita mengatakan, oh ada yang tidak dikendalikan Tuhan, ya langsung ateis kita. Kenapa ateis? Ya karena kita nggak percaya Tuhan absolut. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, Tuhan Maha Mengatur. Betul kan? Saya tanya sekarang, di dalam Alkitab itu nabi-nabi, mereka ragu-ragu. Kenapa seperti ini? Bertanya kan? Tapi begitu Tuhan mengatakan kalimat firman Tuhan itu selesai, nggak ada satu nabi yang kemudian membelakangi Tuhan, termasuk Yunus. Awalnya bisa berdebat ya, bisa melarikan diri dia, tapi ujung akhirnya tetap aja dia taat sampai selesai. Absolut Tuhan. Kamu mau muter-muter kemana? Mau ke seperti Raja Wali ke puncak gunung yang tinggi, mau ke angkasa. Tuhan katakan balik-balik kamu. Nggak bisa. Manusia mau bikin rumah, bikin penghunian baru di Mars. Karena di sana ada oksigen katanya. Saudara, kita percaya Alkitab mengatakan manusia itu hidup di bumi dan tidak pernah di planet lain. Kalau kita mau pindah ke sana, artinya apa?
Kamu bikin dirimu susah-susah sendiri. Dan akhirnya dibalikin Tuhan balik lagi. Karena nggak bisa. Nah ini contoh-contoh bangsa-bangsa yang saya tulis ini semua. Mau Asyur, Babilonia, semua itu Tuhan yang terbitkan dan Tuhan yang tenggelamkan. Tuhan yang hidupkan, Tuhan ciptakan semua penguasa-penguasa, dan pada waktunya bangsa Israel kemudian sadar 70 tahun. Saudara tahu, bangsa yang dipakai Tuhan yang jahat ini dibinasakan Tuhan. Dan dia berkata pada bangsa Israel, kalau kamu bertobat, aku akan buktikan kesetiaanku. Bangsa ini tak basmi semua. Seperti itu tuh. Jadi alat bagi kebinasaan. Dalam Roma 9 ada itu. Jadi tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, penjunan kan Tuhan kan. Dan ada yang dibentuk untuk dibanting, untuk dihancurkan, dan ada yang untuk dimuliakan. Itu ada dalam Roma 9 dan ditutup dengan Roma 11. Pilihan Allah pada Israel dan pilihan Allah kepada Israel yang baru dalam Kristus. Jadi kita mau melawan apapun, ada yang dibuang Tuhan, ada yang dipilih Tuhan. Itu ada di Alkitab. Bangsa Israel dipanggil Tuhan. Dari mana bangsa Israel dipanggil Tuhan? Dari siapa? Israel dari mana? Dari Yakub, diganti namanya Israel. Yakub dari mana? Dari Isa. Nah, Isa dari mana? Dari Abraham. Abraham dari mana? Dipanggil Tuhan. Cuma satu orang. Nah, yang lain gimana, Pak? Kalau Abraham dipanggil Tuhan, berarti yang perjanjian Allah pada Abraham. Nah, bangsa-bangsa lain gimana? Binasa semua. Jadi kalau kita mengatakan, tidak melalui Abraham juga ada keselamatan. Kan bangsa-bangsa lain kan mengerti tentang moral, tentang hati nurani, tentang filsafat. Nggak bisa, sih. Tanpa pewahyuan, di luar pewahyuan, binasa semua. Dan itu iman Kristen. Iman di dalam Kristus yang eksklusif. Jadi kalau kita ngomong, ini ada orang pernah cerita gitu, profesor dari Jakarta, STT Jakarta. Waktu seminar bertanya, seperti ini. Kalau Ayub itu pilihan Tuhan nggak? Saya katakan, pilihan Tuhan. Dari mana kamu tahu? Dari Alkitab. Bahkan kita berdasarkan Alkitab. Lu kan Ayub bukan orang, bukan seperti Abraham. Iya. Ayub. Ayub itu lebih tua dari Abraham. Betul. Tapi Ayub itu nggak ada keturunannya. Dan dia dipilih Tuhan sebagai wujud bahwa Tuhan mengasihi bangsa lain, dan Ayub menjadi contoh apa? Bahwa Tuhan mengasihi bangsa lain selain Abraham, juga Tuhan mengasihi Ayub. Sebelum dipanggil Abraham, zamannya Nuh, Ayub, ya itu kan prakeluarga. Tidak ada bangsa. Tapi setelah Abraham, ada bangsa. Itu Tuhan berikan supaya nanti bangsa-bangsa yang dibuang Tuhan, yang tidak mendapatkan keselamatan, dipanggil lagi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil bangsa-bangsa lain? Karena bangsa Israel tidak mau terima Mesias Kristus. Nah, sebagai gantinya, karena kamu menolak anak saya tak kasih bangsa lain. Seperti perjamuan makan itu kan, pesta kan. Yang diundang nggak mau datang. Iya, ke perempatan jalan, beritakan ke seluruh dunia. Yang mau datang-datang aja. Kenapa? Karena jengkel. Yang diundang nggak datang. Ini makanan buahnya. Oh, satu kampung datang semua lah. Kenapa? Saya orang kaya. Panggil semuanya datang. Wah, ya datang semua. Tapi dipilih lagi oleh Tuhan waktu datang. Kenapa kamu datang kok pakai baju kayak gini? Sembarangan, pakai kaos singlet gitu kan? Cuma pakai sarung gitu, nggak sopan. Keluar kamu. Nah, kembali dipilih Tuhan. Dipanggil semuanya datang, terus pada nggak beres gitu kan? Loh, kenapa kamu pakai ini, kan pesta? Ini bukan ke kebun, bukan cari rumput. Kamu pakai sarung kayak gitu. Pergi kamu. Diusir lagi oleh Tuhan. Jadi itu kenyataan yang ada di Alkitab ya. Oke, nah keberadaan absolut. Nah ini saya akan jelaskan ini.
Ada spidol nggak? Yang ada, eh, yang ada, saya dulu bawa. Itu namanya being ya. Ini saya belajar bukan di teologi ya. Ini saya belajar di filsafat umum. Waktu saya di Amerika itu ambil 2 semester. Jadi yang ngajar profesor siapa ini dari Korea, Mr. Samhan, Q Samhan, Q Samhan. Jadi ada dua, satunya tuh seorang sudah Kristen, tapi yang satu yang masih masih belum sudah Kristen, yang satunya enggak. Dan kemudian yang di Fuller itu juga saya pernah ikut tempatnya Pak Pagi, ada seminar tentang kehancuran the fall of Roman, kehancuran Romawi itu dari mana. Nah, semua jawabannya saya tahu. Secara Alkitab Tuhan yang hancurkan. Tapi mereka membuktikan bagaimana kehancuran itu ada. Itu mulai dari di apa las itu ya, greedy. Nah, namanya bahasa Inggris greedy. Orang yang rakus, orang yang tidak berbatas dengan kekuasaan, itu hancur dengan sendiri. Jadi kenapa Tuhan itu memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menguasai, dan banyak orang sudah berkuasa berada di puncak itu, mereka tidak mau turun. Itu namanya over apa ya, overtime atau expired date-nya itu dilewati, dan dia nggak mau, dia mau terus. Nah, Pak Jokowi bagus, dia mau dipilih untuk 3 periode, dia mengatakan kamu mau menghancurkan saya di situ. Oke, ini ada ini nanti esensi ini hakikat. Terus kemudian keluar substansi yang paling dasar yang ada. Nah, yang ada ini adalah yang pertama saya kasih, dan yang lainnya itu nah ditambah S. Jadi ini adalah supreme being, Tuhan. B-nya besar atau semua besar. Nah, kalau kita semua, makhluk hidup kita semua yang ada yang adalah ciptaan, itu adalah beings. Kalau Allah, being, nggak pernah beings. Nggak pernah, karena dia esa. Dan disebut sebagai supreme. Nah, kalau ini ordinary. Ordinary ada extraordinary itu malaikat biasa gitu ya. Nah, terus yang bawahnya, ini sebenarnya ini paling bawah ya, menjadi yang nyata. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu tidak ada halangan, tidak ada batasan. Allah bersekutu dengan Adam sebelum ada dosa. Adam mengenal Allah dalam keberadaan dirinya, dalam kenyataannya, di dalam keberadaannya, dan termasuk dalam esensi substansinya. Jadi Adam nggak perlu diajari teologi siapapun, karena langsung bersekutu dengan Tuhan, dengan Allah. Jadi keempat ini dia tahu dengan jelas. Tapi setelah jatuh dalam dosa, ini semua keberadaan ini itu kabur. Ya, jadi kabur ya, dan tidak bisa dikenal. Jadi waktu belum jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa dengan semua ciptaan itu bersekutu dengan Tuhan. Belum ada dosa. Setelah dosa itu ada, maka semua di sini itu menjadi tertutup.
Dan dikatakan oleh Tuhan kan, dan di situ ada malaikat yang membawa pedang menyala-nyala menjaga pintu gerbang Firdaus, dan tidak boleh manusia ada yang masuk ke dalamnya, dan dijaga malaikat itu. Itu berarti close. Firdaus now is close. Sampai kemudian Yesus datang, dan Yesus yang membuka pintu-pintu gerbang surga itu. Itu dalam Mazmur 22. Ya. Oke ya. Nah, sekarang masalah apa di sini? Sin. Nah, masalah dosa. Kenapa ada dosa? Dari mana ini masalah ini ada? Dari ujian dari Tuhan, bukan dari setan. Betul kan? Tuhan mengatakan jangan, boleh kamu makan semua pohon, buah dari pohon itu boleh. Tapi jangan pohon satu ini. Baik, pohon baik dan ya jahat, gitu kan? Pohon baik, pengetahuan pohon baik dan jahat. Nah, kenapa waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengatakan mereka mengerti yang jahat dan yang baik sekarang. Dan itu dosa. Jadi sebelumnya manusia ngerti yang jahatnya. Dia hanya tahu yang baik bersama dengan Tuhan. Begitu dia tahu apa yang baik, pengetahuan, pohon pengetahuan kan, yang memberi pengetahuan. Dia tahu yang baik dan yang jahat. Tuhan mengatakan mereka jatuh dalam dosa. Jadi dampak dari dosa adalah kamu memakan pohon pengetahuan baik dan jahat, dan akibatnya apa? Mati. Dan ini semua bukan hanya faktornya hanya Tuhan. Kalau kita lihat bukan hanya Tuhan. Karena Tuhan nggak tahu istilah Alkitab apa, kita mengizinkan ular itu datang. Jadi ini adalah Allah menguji manusia. Dan dari mana ini semua? Dari Tuhan. Bukan nyelonong sendiri. Terus orang bertanya, bagaimana surga atau Firdaus itu? Kok ular masuk? Kan enggak boleh ada yang dosa di situ. Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Saya nggak tahu jawabannya. Ya, jadi ular itu adalah tanda petik perwujudan dari simbol dari iblis. Itu adalah simbol sebenarnya. Dan materi ular dihukum Tuhan. Jadi kayak gitu sekarang kan, gitu kan. Jadi dulu ular punya tangan nggak, dragon gitu kan. Ular ini tangannya terus dia melihat. Nggak tahu juga kita. Ya, pokoknya kita nggak tahu. Nah, oke, di sini. Nah, sekarang kita lihat yang ada. Ya, yang ada. Jadi kita dalam pikiran kita yang ada itu ada dua macam. Yang ada being supreme dan yang non supreme being. Bisa ngerti ya? Jadi yang mutlak ini dan yang tidak mutlak. Pencipta dan ciptaan. Itu bedanya gitu. Itu sebagai yang ada. Jadi semua dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun yang ada tata bahasanya, past tense dan semuanya, selalu ada to be. Itu harus be itu being. I to be-nya apa? Enggak tahu. I am. You are. He. Karena Tuhan itu tunggal, maka God is. God is. Bingung kan? Tuhan adalah being yang ada dalam dirinya sendiri. God is. God is. It is benda. He is manusia laki perempuan, she is gitu kan. Tapi kalau Allah, God,
yang tidak berkelamin itu disebut sebagai is juga, bukan a dalam arti kesatuannya itu ya. Tapi waktu dia dikatakan pribadinya itu we are, we. Tapi dalam bahasa Ibrani we itu tetap pakai is. Lo kok aneh? We is, you is. Kenapa pakai seperti itu? Karena memang Allah itu satu. Being is, being is. Dan pribadinya ada lebih dari satu, tiga. Yang disebut Trinitas. Nah, saudara, itu bukan beingnya. Di dalam being Allah itu selalu esa. Karena dia absolut. Nah, ini memiliki, hanya kekristenan mengatakan ada tiga pribadi. Yang lain nggak percaya. Kamu cari semua kepercayaan, ada yang percaya. Kecuali Kristen. Sampai mati pun mereka ngerti, nggak akan ngerti. Jadi kalau kalian bisa ngerti sekarang, semoga itu anugerah Tuhan. Semoga kamu tidak menyangkali nanti di akhir hidup. Karena saya punya teman-teman jadi pendeta nyangkali semua. Banyak yang nyangkali gitu kan. Yang pikirannya nyasar-nyasar kayak ngaco. Termasuk ya Pak Erastus itu. Itu kebingungan gitu kan. Dan mengatakan, Yesus bukan Allah. Itu minor katanya. Jadi dia istilahnya lebih rendah gitu. Nah, dia nggak tahu ini. Yang dinamakan being absolute itu nggak bisa ada yang rendah, ada yang tinggi. Jadi kalau esa-esa, nah menurut dia being yang supreme being itu tuh hanya Yahweh. Di luar Yahweh nggak ada being yang supreme, yang absolut, nggak ada. Jadi Yesus pun tidak absolut. Roh Kudus apalagi lebih rendah dari Tuhan Yesus. Sub absolut, di bawahnya absolut. Roh Kudus sub absolut. Nah kita gimana? Sub absolut. Gitu. Jadi masih jauh kan, manusia itu masih jauh. Malaikat gitu kan. Nah itu namanya substansi. Nah di sini. Jadi dalam pikiran ini kita bisa tahu bahwa ada being yang absolut, dan being absolut itu apa? Nah surah ini dalam bahasa apa? Filsafat lah. Sebenarnya bukan filsafat juga. Ada dinamakan ini. Self-contained. Terus ada self-sufficient. Sufficient. Apa artinya? Dia cukup dalam dirinya sendiri. Dan kemudian dikatakan baru self-nya apa? Existence. Nah, nanti kita pelajari. Apa ini self-existence? Ini. Self-existence itu ini. Ya. Dan ini nyata, itu realita. Realitanya apa? Nah, realita itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasakan, dimengerti, dan semua itu realita. Bisa dipegang, bisa ya panca indera kita kan. Nah ini, nah kita berada di sini. Jadi kalau kita ngomong tentang Allah, itu adalah berbicara tentang being. Bukanlah kita bicara Tuhan itu siapa, Tuhan itu bagaimana, bukan. Kita bicara tentang apa? Apa itu Tuhan? Karena bukan perbedaan tentang pribadi, bukan perbedaan tentang apa. Ini perbedaan tentang dasarnya apa yang ada, itu adalah di dalam seluruh dasarnya yang membedakan yang ada dengan apa yang ada dibedakan dengan yang tidak ada. Apa beda yang ada dan tidak ada? Ayo jelasin. Kamu percaya Tuhan ada, berarti di luar Tuhan nggak ada sesuatu yang ada. Betul kan? Saya percaya Tuhan itu ada. Satu-satunya yang berada dan yang tidak berawal berakhir adalah Tuhan. Terus saya tanya, terus orang-orang lain nyembah Tuhan. Saya tanya, Tuhan mereka Tuhannya apa? Tuhan yang tidak ada Tuhannya. Jadi secara kasar kita ngomong, menurut kacamata Alkitab, kacamata Tuhan sendiri, mereka menyembah selain Kristus, selain Allah yang ada dalam perjanjian baru dalam Kristus itu, semua adalah tidak berala. Mereka semua ateis. Saya pernah ngomong ini di seminar
pluralisme, ngamuk mereka semua. Saya baru dengar ada pendeta sombongnya kayak gini. Ini bukan omongan saya. Ini omongan Alkitab. Yesaya 45, 44. Tidak ada lain selain aku. La ilah, la ilah. Itu kan ada kan? Nah, cuman anehnya ditambahi Muhammad Rasulullah itu yang jadi masalah. Nah, bagi mereka iman mereka itu sah-sah saja. Tapi bagi pengertian kita, kalau kita tahu bahwa apa yang menjadi keberadaan Allah yang esa itu tidak pernah, kalau kamu di luar dia, itu artinya bahwa kamu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan siapa yang pernah ngomong seperti ini? Coba kita lihat. Kita lihat. Yohanes 15. Saudara, ini kalimat kalau orang manusia biasa ngomong, nggak mungkin bisa ngomong ini. Dia adalah supreme being, baru bisa ngomong ini. Dan omongan Tuhan Yesus semuanya itu menunjukkan dia adalah God, ya, bukan ciptaan. Dia adalah pencipta. Sebelum Abraham ada, aku ada. Dia pencipta. Dia kekal. Maka bangsa orang-orang Israel, guru-guru Taurat, ahli orang Farisi itu bencinya dengan Tuhan Yesus setengah mati. Ya. Yohanes 15. Ya. Kita baca ayat yang keempat dan kelima. Saya baca ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Relasi, persekutuan, terikat, dan tidak pernah terlepas. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan ini ilustrasi tumbuhan tanaman. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jadi yang dijelaskan Tuhan Yesus ini tentang apa? Tentang relasi di dalam antara ciptaan dan pencipta. Kalau kamu di luar saya, kamu nggak nempel ke saya, nggak hidup dari saya, apa yang bisa kamu perbuat? Kamu cari filsuf yang pernah ngomongin nggak ada. Aristoteles, Plato gitu kan. Atau mungkin Socrates gitu kan. Heraklitos, Parmenides, dan banyak yang bedes-bedes itu. Ya, banyak itu. Ya. Ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Nah, ini kalimat terakhirnya ini yang kalimat supreme being. Sebab di luar aku, kamu nothing. Bukan tidak berbuat apa-apa. Itu bahasa, kalau kita pelajari bahasa aslinya, kamu itu bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa, bukan. Kamu itu bukan apa-apa. Jadi di luar aku, apa yang kamu bisa? Kamu bukan siapa-siapa. Kamu itu nothing. Sesuatu yang tanda petik tidak ada. Nah, kalimat tidak ada itu di dalam bahasa Proverbs, Amsal, itu adalah kosong, kosong, kosong. Sia-sia, menuju sia-sia, berakhir sia-sia. Itu artinya ketiadaan. Jadi saya tanya sekarang, Tuhan itu yang ada, being super being. Kita ini ada karena dari Tuhan kita diciptakan. Nah, kita semua menentang Tuhan. Menentang Tuhan kan? Terus kemudian kita nggak percaya Tuhan. Kemana nasib hidup kita? Saudara, seluruh kebaikan Tuhan, keberadaan Tuhan, itu meninggalkan kamu semua. Itu disebut sebagai neraka. Di mana hidupmu tidak ada kemurahan dan tidak ada semua kasih Tuhan dan pengampunan, nggak ada. Terus kamu di mana?
dalam murka Allah dalam keadilannya. Itu menyeramkan itu. Daud sampai ngomong seperti ini kepada Tuhan. Jangan sampai aku ini jatuh ke tangan orang lain, masih bisa ditolong. Ke tangan raja, masih bisa ditolong. Jatuh ke dalam tangan ciptaan semuanya, ditolong. Tapi jatuh ke tanganmu, Tuhan. Siapa bisa tolong saya? Jadi saya tanya, dosa yang terberat itu dosa kepada siapa? Kepada Tuhan. Saya dosa dengan orang lain kan, saya lukai hatinya gitu kan. Kan sesama kan? Jadi ya kamu harus buka pengampunan untuk sesama. Tapi kalau yang being, yang absolut itu, dan mengatakan tidak ada pengampunan bagimu, artinya apa? Jadi dosa itu menghentikan seluruh keberadaan pengasihan Allah, belas kasihan, kemurahannya. Apa dosa itu? Tuhan Yesus katakan. Dan hanya Tuhan Yesus katakan ini. Apa itu? Menghujat Roh Kudus. Pak, menghujat Roh Kudus itu apa artinya, Pak? Kebenaran datang pada kamu, berkat Tuhan datang pada kamu, dan tetap kamu katakan, di mana Tuhan ini? Kemurahan Tuhan datang pada kamu, kamu bisa makan tiap hari, kamu bisa nafas, kamu bisa mendapatkan semuanya. Kamu tetap mengatakan, mana Tuhan? Jadi ujungnya apa? Yang ada, kamu anggap tiada. Dan itulah penyembahan berhala. Hukum pertama apa? Jangan ada Allah lain di hadapan yang ada supreme being. Terus saya ini Allah supreme being. Ada nggak Allah lain yang kamu sembah? Ya nggak ada. Ada. Yang pernah saya ngomong kan. Pencipta mencipta dengan daya cipta ciptaannya. Ciptaan mencipta sang pencipta dengan daya pencipta. Menjadi pencipta. Bingung. Jadi manusia itu diciptakan Tuhan, dan yang paling kurang ajar adalah manusia diciptakan Tuhan dengan daya kekuatan imajinasi, kemudian kepintaran. Manusia menciptakan pencipta. Dari apa? Dari daya cipta, dari sang pencipta. Itu namanya goblok. Itu namanya dungu, yang seperti Rocky Gerung itu. Itu namanya tolol. Kenapa? Menciptakan Allah dari mana? Dari kuasa Allah. Itu yang paling dibenci Tuhan, itu hukum yang pertama. Jadi yang ada itu, supreme being itu, jangan pernah engkau sandingkan dengan siapapun. Karena nggak ada seperti saya. Kalau ada yang seperti saya, kamu sandingkan pada saya, itu artinya apa? Ya saya tiada. Karena ada yang lebih besar dari saya, otomatis saya hilang, lenyap. Karena harusnya hanya saya yang ada. Oh, ada yang lebih tinggi. Oh, berarti dia. Bangsa Israel kalau dalam perjalanan semuanya, Tuhan jamin apa? Satu kata Tuhan apa? Jika kamu bergantung pada saya, jika kamu kembali pada saya, oh, semua bangsa-bangsa ini, aku binasakan basmi semua. Gampang. Kenapa? Aku akan menunjukkan. Akulah Tuhan Allah. Akulah supreme being. Mungkin kita ini percaya Tuhan itu nggak pernah mengalami seperti bangsa Israel. Mungkin kadang-kadang kita perlu ketemu kuntilanak, ya kan? Perlu ketemu pocong gitu. Kenapa? Supaya takut kan. Siapa pernah lihat tanda petik makhluk halus ini? Apakah kamu kalau ketemu seperti itu, ini kan yang masih kelas TK kan yang datang kamu itu kan? Iya kan, bener kan? Belum yang rajanya kan? Yang pernah bertemu dengan rajanya itu hanya Tuhan Yesus. Ada nggak di Alkitab malaikat ketemu setan iblis itu? Nggak ada. Yang pernah ketemu tatap muka dan berduel itu Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus?
Karena nggak ada yang bisa menghadapi dia. Yang bisanya Tuhan Yesus. Nah, kalau makhluk halus seperti itu, yang ada, itu pun ciptaan Tuhan. Gitu. Kita merasakan, takut. Jalan malam-malam di kuburan takut. Mau kencing malam-malam takut. Apalagi di sini kan, banyak suara. Kadang-kadang tikus, kadang-kadang macam-macam. Saya tanya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu kok jadinya seperti bangsa Israel? Waktu Tuhan turun dan kemudian menyatakan dirinya dan Musa, Yosua naik ke atas. Yosua itu bersama Musa 40 hari. Saya tanya, makan apa dia? Kita nggak pernah berpikir Yosua diberi makan Tuhan. Iya kan? Karena ini Musa, ini Yosua. Yosua kan ada levelnya. Level tua-tua. Berhenti, nggak boleh naik. Terus Yosua, berhenti, nggak boleh naik. Dan yang ketemu Tuhan hanya Musa. Itu 40 hari. Makan dari mana? Yosua. Musa makan apa? Nggak ada. 40 hari mereka nggak makan. Yosua juga nggak makan. Jadi Yosua sudah merasakan hadirat Allah itu begitu keluar gemuruh. Gunung itu goncang. Bangsa Israel ngomong apa? Baca di Alkitab. Aduh, kami akan mati semuanya. Jangan sampai Tuhan ketemu kita. Udah ketemu dengan Musa aja nggak apa-apa. Kalian pernah beriman seperti ini? Kalau belum, saya doakan kalian ngalami itu. Kalau sebelum kalian ketemu dengan the supreme being yang meruntuhkan seluruh martabat, harkat martabatmu dan seluruh eksistensimu, kamu belum kenal Tuhan. Saya beritahu. Kita hanya kenal dari kata orang, dari tradisi, dari semua. Tapi engkau tidak pernah bersekutu dengan Tuhan sendiri. Kok saya nggak pernah, Pak ya? Berdoalah. Dan semua nabi itu ngalamin ini, Sir. Semua nabi ngalamin ini. Dan semua orang Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh, yang bergantung pada Tuhan sepenuhnya, di luar dia, di luar kita bersandar dari dia, kekuatan lengan dia yang kuasa itu, kita tahu kita nggak bisa lakukan apa-apa. Nah, di situ ada ketakutan hormat yang luar biasa, dan kamu waktu bersekutu dengan Tuhan, itu beda sekali. Apa yang beda? Hubunganmu dengan Tuhan beda sekali. Mengapa orang Israel nggak boleh ngomong Yahweh sembarangan? Karena mereka tahu, ngomong sembarangan mati dia. Mati. Kamu ngomong sembarangan. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Ketemu kecoa, Yesus. Ketemu orang gede, oh, Yesus. Orang barat kan gitu kan. Mau apapun, oh, Yesus. Latah. Amin. Ada amin. Amin. Kamu tuh amin mengawur pisan itu. Nggak setiap orang amin kamu amin. Yang kamu amin apa? Itu aliran sesat kamu amin. Ya sesat juga kamu. Ada amin. Amin. Ya, kadang-kadang kita ini kan latah teologi. Ibadah kita kadang latah kan. Semua ikut-ikutan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yang nyata. Saya tanya sekarang, Allah yang tak terbatas itu, yang tidak bisa dibatasi siapapun, bisa nggak menjadi nyata? Jawabannya apa? Yang tak terbatas, yang tak terlihat, yang melebihi dari semua keberadaan yang ada. Dan bagaimana kita tahu yang mengadakan semua yang ada itu? Kita tahu itu nyata. Mengapa banyak orang ateis sekarang? Itu orang-orang yang membunuh banyak orang itu yang di Amerika, yang pakai senjata yang seperti main game itu, nembak sekolah-sekolah itu kan, di tempat-tempat umum itu yang mati udah ribuan di Amerika. Saya tanya, tahu nggak mereka waktu diselidiki, mereka kecewa dengan Tuhan
Anaknya mati dalam kesulitan, terus istrinya mati. Nah, mereka sangat kecewa luar biasa dan akhirnya lari ke game itu. Dan mereka ingin menunjukkan melawan Tuhan. Bagaimana melawan Tuhan? Cari orang baik, tembaki semua. Di mana Tuhan? Gak dibelain kamu. Waktu disilang tanya gitu, kenapa saya dihukum? Yang harusnya menghukum saya kan Tuhan mereka. Tuhan mereka nggak ada, tak tembaki mati semua yang nggak apa-apa. Mana Tuhan nggak ada? Gila ya, bisa ngomong seperti itu. Karena kecewa dengan Tuhan, nggak takut dengan Tuhan. Tapi Filipi pasal 2 mengatakan, nanti di akhir zaman, setiap mulut, setiap lutut, apa? Bertelut dan mengaku Yesus adalah Tuhan. Artinya apa itu kalau akhir zaman? Itu artinya ketakutan yang tak pernah kamu bayangkan. Kalau tidak bersama Kristus, kebinasaan. Ya, oke. Nah, suruh perhatikan. Jadi yang nyata itu supaya bisa menjadi nyata, itu bisa dipikir, bisa dilihat dan semua dalam unsur ciptaan. Loh, Allah kan melebihi dari semua itu. Kan nggak mungkin Allah yang begitu tak terbatas, terus bisa dibatasi kita lihat. Kan nggak mungkin. Iya. Terus jalannya gimana? Satu-satunya adalah Allah menyatakan diri dalam ketidakmengertian, dalam keterbatasan. Nah, itu dinamakan pewahyuan. Tahu revelasi? To reveal. Veil itu veil. Yang tidak kamu ketahui, yang misteri itu, yang tertutup itu, sekarang dibuka kembali. Reveal. Nah, itu revelasi. Maka kenapa penting saya ngomong, kalian pelajari setiap kata itu apa, supaya kamu tepat jelaskannya benar dan nggak ngawur gitu. Tentang apapun. Apalagi Alkitab. Jadi kalau saya ingin mengenal Allah, bagaimana mengenal Allah? Allah merendahkan hatinya dan membatasi dirinya dalam semua perkataan-perkataan sampai terakhir yang paling sempurna adalah Allah menyatakan diri dalam pewahyuan yang sempurna. Ibrani pasal 1. Coba kita baca. Ibrani pasal 1 ayat 1. Ya, perhatikan. Ibrani pasal 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara. Bukan cuma satu dua, bukan cuma satu waktu, bukan. Sepanjang waktu, sepanjang hidup manusia, sepanjang situasi, sepanjang kondisi, Allah memakai para pesuruhnya, messengernya, atau para nabinya, berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Dan ini yang menghentikan semua revelasi setelah Kristus tidak ada. Dan Roh Kudus pun tidak memberikan kamu revelasi. Jadi kalau ada ajaran, hamba Tuhan mengatakan, ini ada wahyu dari Tuhan, justru itu melawan ayat firman Tuhan ini. Apalagi kamu yang ngomong nanti, oh, saya ketemu Roh Kudus, saya dapat firman yang baru. Kamu masuk ke rohana aja. Di sini ada Nana Rohana. Tahu Nana Rohana? Tempatnya orang mati. Kalau kita mengatakan bahwa ada revelasi yang baru, ada malaikat datang memberitahu pada saya, terus saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saya tanya, apa gunanya kamu Tuhan? Oh, Tuhan Yesus mengatakan dia adalah juru selamat. Sudah ada di Alkitab, ngapain datang ke kamu? Akulah juru selamatmu. Masa kamu nggak kenal? Sudah 2000 tahun dia datang. Dia ngomong ini. Nah, kalau dia ngomong di luar Alkitab, nanti tanggal 10 bulan 10 tahun ini 2023 terjadi gempa bumi di MTS. Wah, takut semua kan? Nanti terjadi landslide. Terus kemudian ada gunung baru di MTS. Muncul Gunung Padang. Terus saya tanya, wah kayaknya baru nih revelasi. Kenapa? Nubuatan. Saudara saya tanya, ada sesuatu yang baru bisa ditambahkan dalam kita. Maka sekolah skriptura itu pentingnya apa?
yaitu membatasi kamu menjadi orang-orang tersesat dan menyesatkan orang. Jadi penyesat juga. Karena kamu menambahkan firman Tuhan di luar Alkitab, itu kesesatan semua. Kamu mau ketemu malaikat, ketemu Tuhan Yesus, ketemu siapapun, itu harus taat pada Alkitab. Kebenaran Alkitab sudah selesai, sudah sempurna. Kenapa sempurna? Karena Kristus yang sudah menyatakan dirinya. Jadi nabi-nabi semua nggak sempurna ini. Kenapa? Semua menunjuk pada Yesus yang akan datang. Dia akan datang. Dia akan menggenapi. Dia genapi Taurat. Dia genapi sunat. Dia genapi semua perjanjian Tuhan. Dia genapi semua. Dia yang genapi. Begitu dia datang, terus kita ngomong, oh nggak bisa. Ada nabi yang ke-25. Bisa nggak? Oh 25 nggak cocok. Saya punya nabi ke-27. Siapa? Paul Chang. Tahu Paul Chang? Dia ngomong kan, saya nabi terakhir. Artinya untuk mengcounter yang menyatakan nabi terakhir. Dia masuk akal ngomongnya. Terus saya tanya, yang menyatakan terakhir siapa? Nggak ada saksinya. Paul Chang katakan, saya nabi ke-27. Itu kan 25, saya 27. Saya dapat wahyu. Buktinya dari mana? Itu kamu buktinya apa? Saksinya siapa kamu? Oh, dibawa ke langit. Siapa yang lihat kamu? Nggak ada. Saya juga sama, saya dibawa ke langit. Langit kamu langit berapa? 3. Aku langit 7. Lebih tinggi dari kamu. Jadi kalau dimasuk akalin seperti ini, ujungnya apa? Debat kusir kan? Terus saya tanya, kenapa kita percaya Yesus itu adalah puncak pewahyuan dan tidak ada lagi pewahyuan selesai? Karena dia sempurna, dia yang sudah dipandang dan dia sudah diprediksi. Dan tidak akan diubah oleh siapa. Jadi, bagaimana kita yang mengerti Allah yang tak terbatas, yang tanda petik, yang tidak bisa lihat, yang tidak bisa nyata itu menjadi nyata? Karena Tuhan membatasi diri, merendahkan hatinya, dan puncaknya adalah dia menjadi manusia. Dia nyata. Kamu bisa lihat dia. Dia berhidung, dia bertelinga, dia punya alis, dia punya mata. Dia bisa digebukin, bisa di kayu salib, bisa dipaku di sana. Dan itu Allah yang nyata. Terus saya tanya, siapa yang pernah menyatakan Allah yang senyata-nyatanya? Nggak ada kecuali siapa? Tuhan Yesus. Jadi sekarang saya tanya, yang ada supreme being menjadi yang ada, yang nyata, bagaimana kita kenal? Satu-satunya jalan yang menyatakan yang ada supreme being Allah itu adalah ya Yesus. Nah, siapakah Yesus? Kalau dia manusia, kan jatuh dalam dosa semuanya. Kalau dia malaikat, apa bisa malaikat menjadi manusia? Kalau dia Allah, apa mungkin Allah jadi manusia? Nah, semua kan bertanya seperti itu. Dan untuk memberikan jalan keluarnya, Tuhan memberitahukan pada kita. Dari sejak Adam sampai Maliaki dan sampai Tuhan Yesus datang, itu iman itu sudah dibangun semua. Pengertian tentang Mesias sudah dibangun. Untuk apa? Membuka satu jalan kamu bisa kembali pada Bapak Surgawi, kepada Yahweh. Dan ini jalannya. Dari sejak kapan? Sejak waktu jatuh dalam dosa dan katakan keturunanmu yang akan meremukkan kepala iblis. Kerajaannya akan dihancurkan. Dengan apa? Dengan kakinya, dengan ketaatannya, dengan meremukkan kaki, bukan kaki ya, tumitnya. Itu tumit itu kan tempat di mana kita bisa berdiri kan. Dia kemudian menyembah dan memberikan hidupnya. Dia persembahkan hidupnya. Baru kamu bisa ketemu dengan Tuhan. Nah itu baru dibangun berapa? Hampir 4.000 tahun. Sekarang udah 6.000 tahun. Dan kita sudah pada ujung-ujung hidup akhir dunia ini. Orang mengatakan, wah bumi kita tuh berumur 2 miliar tahun. Gedabrus. Dari mana kamu ini miliaran? Oh tuh bintang-bintang diciptakan. Itu berapa
tahun cahaya gitu. Iya betul, karena kamu nggak tahu teorinya. Kamu sok ngerti, sok tahu. Terus terus orang tanya saya, Pak, Bapak percaya bahwa semesta alam ini umurnya cuma 1.000 tahun? Nggak percaya saya. Loh, kan di ayat apa? Hari pertama dua turun, hari tujuh. Iya, tapi saya beritahu, sebelum hari pertama, dikatakan dalam Kejadian, pasal 1 ayat 1 dan seterusnya, sudah ada bumi. Nah, kapan bumi diciptakan? Katanya. Di hari keberapa bumi diciptakan? Bisa jawab nggak? Hari pertama jadilah terang. Bumi sudah ada kan malaikat, malaikat kan, Roh Kudus kan berdiam di bumi yang tidak berbentuk itu. Sudah ada loh, saudara. Hari keberapakah Tuhan menciptakan bumi yang kosong tidak bentuk? Dan hari keberapakah Tuhan menciptakan malaikat? Bisa jawab nggak? Kalau kita berspekulasi, hari ke-0. Ini kan hari 1 kan? Sebelum 1 apa? 0. Hari 0 itu hari apa? Hari yang tidak berhari. Itu namanya hari harimau. Hari keberapa dijual? Nah, di sini kita hanya diberitahu ini loh yang nyata, yang kamu tahu, yang berada, itu di sini. Di luar ini, kamu nggak tahu. Itu namanya opera intera dan opera ekstera. Ekstra itu kamu diberitahu. Nih, tak beritahukan kamu semuanya. Nah, semua. Yang intera Tuhan, yang rahasia Tuhan, nggak ada orang tahu kenapa. Mati kamu nanti kalau tahu. Pikiranmu nggak nyampe. Bisa gendeng kamu. Kenapa Tuhan gini? Kenapa gini? Edan sendiri kita. Makanya Paul, siapa itu, Nietzsche, terus Sigmund Freud, dan semua bapak-bapak orang yang psikologi modern, sosiologi itu matinya gendeng semua. Sinting semua. Soalnya kenapa? Sigmund Freud, ini baca kamu riwayatnya. Sigmund Freud, aduh kalau saya ngomong nggak sopan juga. Orang sudah tua itu loh, mencari gadis untuk seksual. Buat apa? Buat percobaan. Jadi orang psikologis sudah edannya kayak gitu. Apalagi behaviorism. Dan itu masuk dalam pengajaran oleh Bertrand Russell dikatakan, kamu jangan kawin dulu, hubungan badan dulu. Cocok enggak? Kalau enggak cocok, cari yang cocok. Itu Profesor Bertrand Russell. Itu orang yang mendirikan PBB. Yang punya ide mendirikan Persatuan Bangsa-Bangsa. Tapi moralnya bobroknya luar biasa. Dia punya dokter 5. PhD-nya 5. Saya dulu tuh senang filsafat. Termasuk gendeng filsafat. Kenapa? Saya pikir kalau saya nggak belajar ini, saya nggak bisa ngerti Alkitab. Karena guru saya adalah waktu Pak Stephen Tong. Dia filsafatnya luar biasa. Itu orang jenius itu. Saya tentang Jürgen Moltmann, Wolf Pandenberg, tahu semua dia. Kamu tahu kapan dia ngomong seperti ini? Aduh, nggak tahu Pak, saya baru baca ini. Kamu nanti cari bukunya ini tentang hope, tentang masa pengharapan. Nah, dia ngomong gitu kan. Nanti kamu cari di sini, di sini. Terus saya lihat, bener ada. Wih, orang ini pada baca. Ada teman lain tanya, Pak ini gimana? Kamu lihatin ya, bukunya di sini-sini. Dia baca, ada. Jadi orang ini baca. Itu ribuan buku dibaca di otaknya. Saya baca bukunya Nietzsche aja. Kalau saya pelajari dengan sungguh-sungguh dan saya terpikat dengan dia, saya ikut gendeng. Kenapa? Hitler baca bukunya Nietzsche. Tahu nggak? Dia kemudian membunuh orang-orang Israel, Yahudi. Kenapa? Di situ ada di Superman and Oberman. Jadi konsepnya dia tuh bangsa Arya, bangsa menguasai seluruh dunia ini dan akan kita atur. Kita yang tahu, yang lainnya tuh itu orang-orang seperti kera, nggak beradab. Orang Afrika, termasuk orang Indonesia. Kita bangsa yang berpendidikan, punya teknologi semuanya. Nah, kita yang menguasai. Kalau enggak, ini nggak bisa dikuasai seperti itu. Dan dia kemudian menuliskan dari mana
Hitler itu punya teori itu dari Karl Marx dan dari siapa? Dari Nietzsche. Jadi Hitler ini dipengaruhi oleh siapa? Pengetahuan Nietzsche tentang Oberman, Superman. Wah, dan ini dibawa oleh siapa sekarang? Bill Gates dan The Man Story. Nah, nanti kalian pelajari. Saya pernah bikin seminar ini. Yang lambangnya itu mata, sebenarnya ada di situ. Coba ya, coba kita lihat. Uh, ini sebentar aja. Ya, sebentar. Nanti kalian cari, cari sendiri. Ini banyak ya, banyak. Dan ini bukan rahasia umum. Yang menguasai IMF dan semua orang-orang tanda petik ada yang Indonesia sebut sebagai 9 naga yang menguasai ekonomi. Ini yang menguasai seluruh jagat dunia. Elon Musk itu nggak termasuk. Dia termasuk orang yang dipermainkan oleh orang di belakangnya. Illuminati. Nah ini, The New Order. Ini, Freemasonry. Ini semuanya banyak orang dulu ngomong ini khayalan. Enggak lah. Ini ada. Ini badan yang tidak terlihat, tapi yang bisa menjatuhkan satu bank, satu negara. Indonesia pun sangat mudah dihancurkan. Kalau mereka niat, mereka angkat tanda petik satu presiden yang pro mereka, dan dia biayai semuanya, hancur Indonesia. Tapi kita bersyukur Tuhan masih memegang kekuasaan di atas segala-galanya. Ya, ini. Dan semua lambang-lambang itu ada di dalam Alkitab semua. Lambang matanya, lambang semua. Ini lambang matanya nih ya. Ini orang-orang yang duitnya nggak ada nomornya, nggak ada seri, tidak berseri. Artinya itu kekayaannya unlimited. Dan menguasai kimia, obat-obatan, menguasai teknologi, energi, dan mereka semua menguasai. Termasuk Freeport. Maka mereka benci dengan Jokowi itu karena ini. Di sini. Nah, lambang tadi mata tadi ya. Lambang mata tadi. Terus ada ini ya, ini ada mata, terus ini. Ini mata. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu diawasi oleh dia. Di dalam satu mata, satu sistem New World Order, satu sistem dunia yang tanda petik diciptakan mereka. Dan saudara perhatikan, ini termasuk di dalam bintang 3, itu bintangnya Israel. Israel itu bintangnya 6. Ya. Nah, kalau bintang 5 itu setan. Tahu bintang 5 kan? Tapi itu setan. Tapi kalau bintang yang gini, Israel itu, yang segitiga 2, segitiga lagi. Nah ini Israel. Yang 5, ini setan. Ini Israel. Nah ini pakai yang Israel. Cuman dia nggak tutup ini. Kenapa tutup? Ini lambang generasi baru. Ini lambang maaf. Ini adalah lambang dari wanita yang membuka alat kelaminnya sebagai pelayan seks. Jadi mengkangkang gitu sebenarnya. Dan di dalam generasi ini mereka tidak mempermasalahkan seksual menjadi kekudusan, tapi menjadi pelayan moralitas manusia.
Nah, ini kayak Salomo. Salomo itu kan berzina di bait Allah dengan wanita-wanita dari seluruh dunia itu yang istrinya 1.000 itu. Nah, dia berzina di sana. Saudara bayangkan, seorang raja yang dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan, bisa melakukan perzinahan di depan Allah, di depan umatnya, berzina di situ. Ini upacaranya. Ini cuman ritual ya. Apakah ada atau tidak, ini sudah bukan rahasia umum lagi, sudah tahu semua. Ya, saya udah dengar banyak, termasuk kemarin beberapa negara Afrika dan eh, termasuk ini apa, Soviet, Rusia, itu dikirim helikopter, isinya apa? Hampir 100.000 nyamuk yang membawa virus. Jadi nyamuk ini bawa virus dan dibuka di mana? Di tempatnya mereka yang mau dibunuh semua. Nyamuknya keluar. Dan waktu orang digigit nyamuk itu kena virus langsung. Dan diperkirakan ya sampai 1 minggu mati semua. Maka Rusia marah sekali. Dan itu dibuangnya kapan? Malam-malam. Kan nggak kelihatan. Terus kemudian dilepasin. Dan nyamuknya tuh wah, langsung kelihatan. Nah, kemarin katanya di salah satu kota California, di San Jose atau apa, lupa. Itu juga dibuang di sana. Dan itu pernah dikatakan oleh Bill Gates. Depopulasi. Artinya apa? Mengurangi jumlah penduduk supaya seimbang. Karena kalau manusia bertambah terus, makanan dari mana sumbernya terbatas. Dan terjadilah perang. Daripada perang, udah dibuang dulu aja sekarang. Jadi di Afrika, di semua orang-orang banyak mati kelaparan, itu dibiarkan. Dan disempurnakan. Artinya apa? Dikirim nyamuk. Supaya matinya cepat. Gitu. Namanya depopulasi. Ya, bukan overpopulasi. Indonesia nanti kan dapat bonus populasi, geografi populasi. Tapi kalau salah, itu jadi malapetaka. Ya. Oke, nah yang terakhir sekarang. Mana tadi ya? Nah, sekarang terakhir eksistensi. Nah, saudara perhatikan. Tadi yang nyata itu berkaitan dengan apa yang berurusan dengan kita bisa mengerti. Nah, kalau eksistensi itu berkaitan keberadaan yang bersifat di dalam keterbatasan ruang dan waktu. Nah, kita ngomong kamu ada, itu karena ada di depan saya dan bisa dilihat, bisa bertumbuh, dan bisa bergerak. Nah, itu baru ada. Itu eksistensi. Jadi kalau kita tanya, berarti Allah berada, bereksistensi, itu berada di dalam ruang dan waktu yang kita mengerti. Sedangkan Allah tadi yang ada tadi, itu absolut, tidak berada di dalam ruang dan waktu. Waktu kita mengerti Allah berada eksistensi, waktu kita tahu bahwa eksistensi Allah itu yang ada dalam dirinya, itu tidak dalam batas ruang dan waktu. Jadi Allah selalu tahu akhir dari hidup kita, apa yang terjadi, bagaimana dia merancang semuanya. Itu Tuhan tahu semuanya. Nah, saudara, di sini, perhatikan baik-baik ya. Di sini. Nah, seluruh ayat firman Tuhan yang ada di sini, nanti kalian baca. Ayat ini semua menjelaskan segala sesuatu apapun terjadi dari yang kecil sampai kentutmu pun. Tahu kan kentut kan? Kadang bau, jengkol gitu kan. Atau bau petik. Itu di dalam seluruh peristiwa yang ada. Dan termasuk yang tidak terlihat, yang tidak bisa kita amati. Jantung kita, darah kita, nafas kita. Itu adalah semua di dalam kontrol pengendalian otoritas Tuhan. Ayatnya di mana? Ini ada di sini semua. Nah, kalau di Google ketik aja, Allah penyebab segala sesuatu. Berikan ayatnya. Itu keluar semua dia. Ya. Oke, kita lihat Yesaya 44 ya. Kita baca.
4:3 juga ada. Ini coba kalian nanti baca ya. 4 dari 4:3, 4:4, 4:5. 4:2 itu adalah hamba yang setia, Kristus. Ya, 4:2 hamba Tuhan, ya. Itu tentang Kristus. 4:3 Allah adalah satu-satunya penebus. Ini tentang penebusan. 4:4 ya. Tuhan satu-satunya Allah. Ini yang ada. Yang ada, yang bisa dilihat oleh semua orang-orang, bisa dirasakan. Kita bisa dengar apa kehendaknya. Dan yang berada di dalam bangsa Israel, yang menuntun bangsa Israel. Ini yang Tuhan ditulis oleh Yesaya. Nah ini ya ayatnya. Perhatikan. Ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Jadi menjadikan segala sesuatu. Atau menciptakan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Jadi langit yang ada ini dia ciptakan, dia bentangkan itu. Sesudah itu dari ciptaan kita tahu. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Ada enggak? Ini juga dikatakan pada Ayub. Di mana Ayub waktu aku membentangkan langit? Waktu menciptakan segala bintang-bintang dan sistem bintang di langit. Di mana kamu? Mendampingi aku enggak kamu? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenun, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Dan ini sudah dihancurkan oleh Babilonia, oleh Nebukadnezar. Yerusalem hancur total. Dan Tuhan katakan apa? Nggak ada sulitnya aku bangun kembali. Kalau aku mau bangun kembali, aku bangun kembali. Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan bangun kembali. Walaupun nggak sampai sempurna seperti zamannya Salomo. Ya, karena bangsa Israel jatuh dalam dosa lagi. Dan Mesias datang. Dan Mesias datang, apa yang dijanjikan oleh Mesias? Dia tidak akan mendirikan bait Allah lagi. Dia malah meruntuhkan bait Allah. Dan dia mendirikan bait Allah yang baru, yang ketiga, adalah tubuhnya. Jadi sekarang ini saya tanya, banyak orang-orang Kristen mendukung pembangunan bait Allah yang baru, yang ketiga di Yerusalem. Itu melawan firman Tuhan. Melawan siapa? Melawan perkataan Tuhan itu sendiri. Aku hancurkan bait Allah dan aku bangun kembali. Bukan bangun fisiknya nanti yang ketiga. No. Tubuhku. Dan itu siapa? Kita semua orang Kristen. Bait Allah. Dan itulah gereja yang dibangun oleh Kristus. Ya, oke. Cukup ya. Minggu depan kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan ini. Nanti yang ini ya, self-contained, self-sufficient.